Baik, selamat sore Bapak Ibu semuanya, kakak-kakak. Mungkin kita bisa mulai terlebih dahulu ya, sambil kita menunggu peserta yang lain untuk join webinar kita kali ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak-kakak semuanya. Jumpa lagi kita di webinar Public Relations kali ini. Spesial kita collaborations bersama FKIHM Jabarusa, yaitu Forum Komunikasi Industri Hulu Migas. Seperti itu ya. Nah, hari ini kita sudah masuk untuk episode ketiga, yaitu terkait how to make an outstanding event bersama Kak Renata Putri dari Petronas Indonesia. Terima kasih sekali lagi juga untuk pihak yang ikut mensukseskan webinar kita pada sore kali ini. Terima kasih saya sampaikan juga kepada media partner kita dari Green Indonesia dan Mercury FM. Kalian sapa dulu. Selamat sore sahabat Mercury. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Putri di sini sebagai host pada webinar kita sore kali ini. Baik, sebelum kita masuk webinar kali ini, izinkan saya untuk membacakan terkait webinar house rules. Yang pertama terkait nama Zoom asli. Jadi kakak-kakak sekalian diperkenakan untuk menggunakan nama asli di aplikasi Zoom sehingga nanti pembicara bisa mengenali dari nama kakak-kakak sekalian. Lalu yang kedua, peserta mohon memastikan audio dalam keadaan mute agar tidak mengganggu saat webinar berlangsung. Nanti bisa waktu sesi tanya jawab ya kalian. Lalu yang ketiga, untuk slide materi akan dibagikan di WhatsApp grup setelah webinar berakhir. Nah, perlu diperhatikan setelah webinar berakhir baru kita akan tampilkan di WhatsApp grup seperti itu. Lalu di akhir sesi, mohon untuk mengisi feedback yang akan diberikan di kolom chat Zoom setelah webinar berakhir. Nah, untuk e-certificate akan terkirim otomatis ke email masing-masing. Jadi, mohon dipastikan untuk namanya harus sesuai dan harus tepat karena sertifikat akan langsung terkirim setelah kakak-kakak sekalian mensubmit link feedback tersebut. Nah, nanti jika nanti ada pertanyaan, ada sesi tanya jawab di akhir acara nanti bisa dituliskan di kolom chat terlebih dahulu atau nanti bisa raise hand seperti itu ya. Jadi tanya jawab jika ingin bertanya langsung bisa raise hand atau lewat chat kolom chat. Tidak melakukan diskusi sendiri dalam kolom chat di luar topik webinar sore kali ini. Nah, nanti di akhir sesi akan ada foto bersama yang akan saya arahkan. Nanti peserta dimohon untuk on cam terlebih dahulu menggunakan virtual background yang telah kami share di WhatsApp group. Baik, tak kenal maka tak sayang ya, seperti itu. Nah, saya akan memperkenalkan nih kenalan dengan penyelenggaraan webinar kita sore kali ini. Kami adalah Magna Solusi Integra yang memiliki beberapa layanan di sini terkait yang pertama asesmen SDM, Learning and Development Program, riset, konsultasi, manajemen proyek, dan internal auditing. Oke, bagi yang mau kepo nih sama kegiatan kita tuh apa aja, silakan bisa mengunjungi sosial media kita di Instagram ada Magnet Solusi Integra, ada juga MSI_Alpha sebagai wadah bagi anak muda. Kemudian ada di Facebook, YouTube, dan LinkedIn dengan nama yang sama yaitu Magnet Solusi Integra, dan kita juga memiliki YouTube yang sama dari NN Talk. Nah, di sini kita memiliki kolaborasi rutin bersama Mercury 96 FM. Kita memiliki talk solusi SDM setiap hari Selasa pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan kita sudah ada 200 judul lebih. Nanti bisa cek di YouTube Mercury FM. Dan kita juga ada NN Talk di sini yang akan membahas berbagai profesi. Kita sudah ada 150 episode, jadi nanti bisa dicek untuk di YouTube-nya. Seperti itu ya. Baik, sebelum masuk webinar kita kali ini, kita kenalan nih dengan FKIHM. Apa sih FKIHM? Nah, untuk itu saya akan persilahkan Bapak Ali Aliuddin sebagai Wakil Ketua FKIHM bisa memaparkan terkait apa sih FKIHM. Baik, Pak Ali, mohon dipersilahkan untuk menjelaskan. Oke, terima kasih Mbak Putri. Suara saya terdengar ya? Terdengar jelas? Oke, terima kasih.
Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua. Bagi ini, saya lihat ada Pak Luki yang saya hormati dan tim MSI yang ya saya banggakan ini sampai sejauh ini bisa istiqomah, bisa konsisten membuat webinar yang setiap sore di hari Jumat ya. Selalu ada hal yang baru, selalu ada inovasi-inovasi yang baru. Saya memperkenalkan, jadi saya Ali Aliuddin, saat ini sebagai pegiat humas juga di industri migas, kebetulan juga Wakil Ketua FKIHM, Forum Komunikasi Industri Hulu Migas. Nah, apa sih FKIHM ini? FKIHM ini adalah satu forum yang menjadi tempat kami, para pegiat kehumasan di wilayah Jaba Nusa, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, terkait dengan industri migas. Industri migas kalau dalam bahasa awamnya ini pengeboran migas ya. Kami tergabung dari beberapa perusahaan. Kalau dalam industri migas itu sebutan resmi kami adalah KKKS, K3S, kontraktor kontrak kerjasama yang menjadi mitra kerja, jadi partner dari SHK Migas. Ini lebih dikenal SHK Migasnya ya di kami. Tapi itu bagian yang terintegrasi antara K3S dan SHK Migas. SHK Migas ini menjadi pengawas kami dalam pelaksanaan industri migas. Nah, FKIHM terdiri dari para pegiat kehumasan di SHK Migas maupun di K3S. Dan ini bagian dari ikhtiar kami untuk memperkenalkan bagaimana sih kehumasan itu yang dilakukan oleh industri migas. Kemudian nanti pasti ada kiat-kiat bagaimana membuat satu event dan nanti akan disampaikan oleh pembicara kita kali ini, Mbak Renata. Seri berikutnya akan ada topik lagi yang pasti tidak akan kalah menariknya. Nah, orang pasti akan tanya-tanya nih, bagaimana industri migas sebagai salah satu sumber energi yang berada di Indonesia ini yang saat ini masih diandalkan gitu ya. Bagaimana kita menyiapkan proses-proses kehumasan, bagaimana kita menerjemahkan program-program kami menjadi satu bahasa, satu kemasan yang bisa dipahami oleh publik. Kira-kira begitu, Pak Putri dan rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan sesi sharing dalam webinar yang diselenggarakan oleh MSI dan Mercury FM ini menjadi sesuatu yang bermanfaat, yang bisa kita terapkan di dunia kerja kita masing-masing. Terima kasih atas kesempatannya, dan dari saya cukup ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Putri. Terima kasih, Mbak Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali atas pemaparan terkait FKIHM. Jadi kakak sekalian yang kepo nanti bisa juga nih tanya di kolom chat atau nanti bisa tanya-tanya ke Pak Ali gitu Pak ya. Nanti tanya ke rekan nanti juga bisa. Nah, baik sebelum mulai kita ada opini sedikit nih dari Pak Luki gitu ya. Perwakilan dari MS sekaligus advisor program pelatihan dan sertifikasi kita. Baik Pak Luki, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Putri, Bapak Ibu yang saya hormati, Mas Ali yang mewakili FKK IHM, Jaba Nusa, Jawa, Bali, dan kawasan Nusa Tenggara. Nah, selain itu tentu sahabat Mercury yang sedang mengikuti kegiatan ini seri ketiga yang saya pikir menarik karena yang akan menyampaikan adalah, kalau saya lihat ini, Mbak Renata Mutiara Putri, usianya relatif muda, gitu, lulusan perguruan tinggi yang UI, terus punya jam terbang yang bagus dan bekerja di sebuah industri migas yang skalanya global, yakni Petronas, gitu. Nah,
Yang mungkin menarik adalah karena Mbak Putri ini, Mbak Renata ya, Mbak Renata atau Mbak Mutiara ini bekerja di industri migas di hulunya, tentu dan di bawah pengendalian dan pengawasan SKK Migas, tentu program-programnya tidak, artinya program promosinya atau kegiatannya itu tidak segebiar ketika jualan uli atau jualan apa gitu kan, berbeda dengan induknya, karena ini sebuah perusahaan yang ini, tetapi justru karena itu butuh kiat-kiat yang mungkin nanti bisa diceritakan bagaimana sebuah kegiatan yang digelar oleh Petronas Indonesia itu kemudian punya impact yang besar untuk meningkatkan dan menjaga citra perusahaan dan khususnya industri hulu migas supaya bisa terus-menerus mendapatkan lisensi dari publik, dukungan dari publik dalam melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas di Indonesia. Nah, saya pikir itu. Tetapi yang saya ingin juga ucapkan adalah rasa terima kasih kepada teman-teman yang sudah join pada sore ini. 10 hari puasa ini orang kayaknya sudah mulai pikirannya ke lebaran dan belanja gitu. Tetapi teman-teman memilih bergabung di acara ini, meskipun mungkin yang ikut tidak sebanyak sebelumnya, tetapi karena nanti jejak digitalnya tetap bisa dinikmati di YouTube, saya yakin kegiatan ini tetap akan besar manfaatnya karena yang akan melihat bukan hanya yang ada dalam forum ini. Mungkin itu pengantar saya. Terima kasih sebelumnya atas support teman-teman FKK IHM Jawa Bali Nusa Tenggara terhadap kegiatan yang digelar oleh MSI, dan semoga ini bermanfaat bagi semua pihak untuk belajar bagaimana mengembangkan industri kehumasan ya, profesi PR, tetapi juga sekaligus mengenalkan industri hulu migas kepada publik. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan saya yakin ini bermanfaat. Mungkin itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Luki atas pemaparan dan openingnya. Baik, kita langsung masuk nih untuk webinar kita kali ini. Nah, sebelumnya kita hari ini akan membahas terkait how to make an outstanding event, seperti itu ya. Namun kita masih ada 2 judul lagi untuk kegiatan kedepannya. Namun ini sudah memasuki mau libur Lebaran ya. Jadi kita akan nanti untuk info selanjutnya kita akan share di grup WhatsApp seperti itu ya. Jadi nanti mohon tidak live grup terlebih dahulu karena kita masih ada beberapa judul terkait PR series ini. Baik, kita akan membahas terkait how to make an outstanding event. Nah, sebagai PR di perusahaan pasti memiliki banyak tugas yang kompleks. Salah satunya adalah membuat sebuah event. Seperti itu ya. Nah, kadang dari marketing pun itu memiliki juga event seperti itu. Nah, apakah event dari marketing ataupun dari PR ini outputnya sama atau berbeda? Nah, terlebih berbicara tentang PR di sini, bagaimana sih agar event tersebut itu menjadi citra yang positif untuk perusahaan dan bukan sekedar hanya event saja, namun event yang outstanding. Seperti itu ya. Nah, kita akan bahas gimana sih caranya biar membuat event yang outstanding seperti itu ya. Nah, di sini kita akan bahas bersama Kak Renata dari Petronas Indonesia. Sebelumnya mohon izin ya Kak Renata, saya paparkan terkait CV dari beliau. Nah, beliau adalah Kak Renata Mutiara Putri. Dengan educational background, beliau adalah Bachelor in Humanities, Faculty of Humanities, University of Indonesia. Dengan working experience-nya yang sudah sangat banyak di sini, tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun beliau juga pernah menjadi Relationship Manager Education Division di Dunamis Organization Service. Beliau juga pernah menjadi Learning and Development Officer di Petronas Carigali Indonesia Operations, dan beliau sekarang sebagai Corporate Communications Officer Petronas Carigali Indonesia Operations.
Baik, Kak Renata. Selamat sore, Kak. Selamat sore, Mbak Putri. Selamat sore. Suaranya terdengar jelas ya? Jelas, Kak. Oh, jelas, oke. Oke. Baik, Kak Renata, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Putri. Sebelumnya aku izin share screen ya. Silahkan. Nanti mohon diinfokan kalau misalnya belum terlihat atau mungkin ada glitch. Oke, kita lihat. Oke, sudah terlihat full screen kah? Sudah. Putri, oke, sudah aman ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk rekan-rekan semua yang sudah hadir di acara webinar hari ini. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Kita sudah menuju penghujung bulan Ramadan. Semoga semuanya tetap bersemangat. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Ali dan juga Pak Luki dan juga Mbak Putri atas pembukanya. Jadi sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Renata Putri, biasa dipanggil Renata atau Rena pendeknya. Dan saat ini saya sebagai Corporate Communication Officer Petronas Indonesia. Jadi tentunya saya sangat senang ya dapat hadir pada sesi ketiga dari webinar series ini yang memang berfokus kepada PR skills ya. Dan kebetulan topik hari ini adalah how lihat banyak ya yang hadir gitu dari Medan, dari Malang, Surabaya, di Kepulauan Selayar juga, jadi luar biasa nih audiensnya banyak dan luas ya. Oke, saya juga berharap semuanya tetap semangat ya di sore hari ini karena seperti yang sudah kita ketahui ini sudah di jam-jam kritis ya, di atas jam 3. Tapi nggak apa-apa, mari kita ngabuburit bersama dan mengisi kegiatan ngabuburit ini dengan sesuatu yang bermakna, yaitu sharing session gitu. Oke, jadi sedikit sekilas ya mengenai peran saya sebagai Corporate Communication Officer. Tentunya saya in charge terhadap kegiatan internal dan external communication itu sendiri. Dan pada kegiatan sehari-harinya memang kita juga berkaitan erat dengan event management. Karena setiap quarter, memang dalam setahun itu kita banyak juga mengadakan event, gitu, baik dengan internal stakeholders, seperti misalnya internal town hall, dan seperti 2 minggu yang lalu kita juga baru mengadakan iftar bersama di kantor, lalu juga ada malam apresiasi staff, dan juga dengan external parties gitu ya, dengan external stakeholders kita. Baru sekitar 2 minggu yang lalu kita juga mengadakan media gathering di Gresik. Jadi mungkin saya berbicara di sini tidak bermaksud untuk menggurui, tapi marilah kita menjadikan sesi hari ini untuk belajar dari pengalaman bersama gitu ya, karena mungkin banyak dari audiens peserta webinar yang hari ini pasti juga sudah mungkin memiliki pengalaman yang wow gitu ya dalam mengurus event gitu, tapi kita jadikan sesi ini untuk sharing session bersama gitu. Jadi mungkin kita bisa langsung lanjut ke slide pertama ya. Oke, jadi sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita mundur selangkah dan menilik pengertian dari event itu sendiri. Jadi apa sih itu event gitu ya? Kayaknya kita kalau sehari-hari merefer setiap acara oke, event gitu, tapi apa sih meaning sebenarnya gitu? Jadi pengertian sebenarnya event adalah sebuah program yang dilakukan secara terencana oleh sebuah organisasi dengan mendatangkan orang-orang ke suatu tempat agar mereka mendapatkan suatu informasi atau pengalaman penting serta tujuan lain yang diselenggarakan oleh penyelenggara. Jadi bisa dilihat dari pengertian event itu sendiri terdapat 3 kata kunci. Yang pertama adalah terencana. Jadi yang namanya event itu tidak mungkin dilakukan semua secara mendadak. Pasti melalui structured organization. Baik itu dari event skala kecil maupun besar, event personal, itu pasti semuanya melalui yang namanya planning, structured organization. Lalu yang kedua adalah tujuan. Jadi akan selalu ada outcome yang ingin dicapai. Misalnya dari segi pemasaran produk misalnya, atau informasi yang ingin disampaikan kepada audience yang menjadi target kita, atau mungkin kita ingin memberikan experience kepada targeted audience itu sendiri gitu. Dan yang ketiga adalah penyelenggara.
Jadi akan selalu ada pihak yang menyelenggarakan, baik itu perseorangan, individu, ataupun tim kecil maupun tim besar. Jadi mungkin sekelas recap terdapat 3 kata kunci. Yang pertama adalah terencana, tujuan, dan juga penyelenggara. Nah, itu mungkin sekilas pengertian mengenai event ya. Oke, kita sekarang masuk ke dalam karakteristik. Jadi kita mengenal karakteristik event itu sendiri. Jadi sebuah event itu secara rata-rata memiliki beberapa karakteristik ya. Di antaranya adalah yang pertama personal interaction ya. Jadi personal interaction ini merupakan karakteristik penting dan pengunjung event itu memiliki peran yang krusial gitu terhadap kesuksesan dari event itu sendiri. Jadi bisa dilihat dari level of engagement-nya. Contohnya misalnya penonton konser yang diajak bernyanyi gitu. Nah, biasanya kalau penonton konsernya itu berhasil kita engage, nah itu kan kita bisa menyimpulkan bahwa wah, acaranya memiliki suasana yang seru atau experience-nya baik gitu. Nah, yang kedua adalah intangibility. Nah, intangibility ini merupakan quality abstract ya, abstract quality. Jadi menciptakan pengalaman baik merupakan tujuan dari sebuah acara gitu. Jadi kita mengubah sesuatu yang sifatnya abstrak menjadi sesuatu yang dapat kita rasakan, dapat kita lihat, dapat kita dengar gitu ya. Contohnya misalnya penggunaan audiovisual yang sifatnya spektakuler gitu, yang membuat pengunjung ingat akan experience tersebut. Jadi kita membuat sesuatu yang memorable terhadap audience kita itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah uniqueness ya. Jadi kunci sukses lainnya dari sebuah event itu adalah keunikan. Jadi acara dan suasana yang berbeda itu sulit untuk dilupakan pastinya. Jadi keunikan itu dapat berasal dari konsep acara itu sendiri, dari peserta atau target audience-nya, ataupun mungkin lingkungan atau ambience. Gitu. Lalu yang keempat adalah perishability. Nah, perishability ini merupakan perhitungan ya. Jadi kemungkinan event berjalan tidak lancar gitu. Jadi di sini pentingnya penyelenggara melakukan perencanaan matang. Jadi ada perhitungan skenario yang memang dilakukan secara matang. Misalnya contoh simpelnya adalah kita menggelar mungkin acara pernikahan di musim hujan gitu ya. Mungkin ada acara yang memang sifatnya outdoor gitu. Nah, itu kita perlu plan B gitu. Jadi apa yang terjadi ketika tiba-tiba hujan lebat nih, tapi kita sudah melihat sebelumnya di forecast ramalan cuaca kalau misalnya sepertinya cerah tapi tiba-tiba hujan walaupun acaranya outdoor gitu. Nah, itu mungkin kita harus menyiapkan plan B, misalnya kita memindahkan catering dan juga para pengunjung, para tamu ke dalam misalnya pavilion dalam gitu. Jadi itu contoh simpelnya gitu untuk perhitungan skenario. Oke, nah yang ketiga, jadi event itu sendiri juga memiliki beberapa tipe ya, dan tentunya perlu pendekatan yang berbeda juga untuk jenis-jenis event yang berbeda. Jadi bisa kita lihat ada leisure event. Nah, leisure itu pengertiannya free time of enjoyment. Nah, biasanya ciri khasnya seperti apa? Ciri khasnya itu memikat banyak pengunjung biasanya dan banyak berkembang dalam kegiatan olahraga. Misalnya marathon ya, family marathon, acara maraton. Misalnya yang diselenggarakan oleh sebuah korporasi, misalnya secara rutin, mungkin secara annual, secara per tahun. Nah, itu bisa kita kategorikan sebagai leisure event. Lalu yang kedua adalah personal event ya, dari namanya personal. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan perseorangan, individu atau pribadi. Jadi biasanya ini melibatkan anggota keluarga atau teman atau mungkin inner circle gitu ya, circle terdekat kita, lingkungan terdekat kita. Contoh-contohnya ya seperti lamaran, pernikahan, ulang tahun, silaturahmi dan lain sebagainya yang memang diselenggarakan secara personal dan memang intentionnya atau niatnya untuk personal gitu ya. Jadi ada intimacy di dalamnya. Lalu yang ketiga ada cultural event. Nah, dari namanya aja nih culture. Jadi biasanya identik dengan budaya atau memiliki nilai-nilai sosial yang tinggi. Misalnya, contohnya Pekan Batik Nusantara di Pekalongan gitu, atau
parade ogoh-ogoh di Bali beberapa waktu yang lalu gitu. Jadi dia sangat dekat dengan nilai-nilai kebudayaan gitu. Lalu yang terakhir ada organizational event. Jadi acara yang memang diselenggarakan atau digerakkan oleh sebuah tujuan organisasi. Contohnya misalnya ada konferensi partai politik atau misalnya pameran perusahaan atau memang acara-acara yang memang diselenggarakan oleh sebuah korporasi, institusi, organisasi. Gitu. Dan tentunya memang seperti yang tadi sudah saya sebutkan bahwa diperlukan pendekatan yang berbeda untuk setiap jenis event itu sendiri. Jadi tidak bisa kita apply seutuhnya konsep personal, misal personal event kepada organizational. Karena dari skalanya juga sudah berbeda gitu kan, jauh lebih kecil, terus mungkin bisa dibilang lebih ringkas dan lebih simpel untuk proses pengelolaan acaranya. Gitu. Jadi itu mungkin sekilas mengenai karakteristik tadi juga dan tipe-tipe event. Nah, jadi kita memahami nih esensi dari event manager dan juga event organizer. Gitu. Jadi kadang term ini memang sering digunakan interchangeably ya, jadi ditukar-tukar gitu. Jadi terdapat dua kata kunci yang memang membedakan dari kedua peran tersebut, tapi keduanya sebenarnya dapat bekerja secara berdampingan. Gitu. Jadi event manager bisa kita bilang perannya itu cenderung kepada eksekusi. Jadi event manager ini berperan dalam pengelolaan sebuah acara. Lalu kalau event organizer mayoritas perannya itu dalam pembuatan perencanaan matang yang dapat menjamin bahwa acara itu berjalan dengan lancar. Gitu. Dan tapi tidak menutup kemungkinan bahwa keduanya dapat saling terlibat dalam pengelolaan dan perencanaan. Jadi tidak ada sekat clear yang membatasi keduanya. Jadi bisa tidak hitam putih gitu ya, tidak ada clear boundary antara keduanya. Gitu. Nah ini sekitar mengenai event manager dan event organizer. Lalu, nah tadi juga sempat disebutkan nih sama Mbak Putri gitu kan, ada PR, event PR dan event marketing gitu. Jadi kita lihat kira-kira seperti apa sih perbedaannya antara keduanya gitu. Jadi dalam public relations, jadi biasanya sebuah event itu tujuannya untuk kebutuhan branding secara langsung gitu ya. Namun lebih mengarah kepada pembentukan reputasi, citra yang baik, serta ada kesamaan persepsi yang ingin kita ciptakan di antara pihak kita, organisasi atau organizernya terhadap publik atau external parties gitu ya. Jadi ada persepsi tertentu yang ingin dibentuk oleh organisasi tersebut kepada masyarakat. Ya. Nah, menjadi sangat penting untuk praktisi humas untuk mampu menyampaikan gagasan-gagasan yang baik dalam praktis kehumasan ini sendiri dalam kegiatan event management. Gitu. Nah, kalau event marketing, jadi biasanya hasil akhir yang ingin dicapai adalah penjualan gitu ya. Jadi memang sifatnya lebih hard selling. Nah, event marketing ini yang dilakukan itu harus memiliki impact atau pengaruh dan juga impression atau kesan terhadap target market atau customer sehingga customer ini dapat mengingat experience tersebut. Misalnya dapat kita lakukan melalui pengenalan produk baru atau penjualan produk baru atau kita ingin menjangkau target customer yang baru atau ingin mempertahankan atau sustain relationship dengan existing customer kita gitu. Jadi bisa kita bilang event marketing ini lebih customer centric ya. Jadi customer atau calon customer itu menjadi sentral atau fokus dari event itu sendiri gitu. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan event itu sendiri. Jadi yang pertama tentu yang paling penting adalah planning ya. Jadi kita tidak akan pernah bisa bergerak tanpa sebuah planning. Jadi perencanaan yang dilakukan jauh-jauh hari tentunya memberikan kita lebih banyak ruang, lalu time frame yang lebih luas, sehingga memberikan kita banyak opsi untuk penentuan setiap aspek dari acara itu sendiri. Baik itu misalnya dari sesimpel venue,
mungkin strategi marketingnya, terus mungkin vendor-vendor siapa yang mau dilibatkan, runutan acara. Nah, itu semua terkandung di dalam planning itu sendiri. Gitu. Lalu yang kedua adalah tujuan atau target. Tetapkan tujuan dan target. Jadi sebelum kita membuat komitmen terhadap dalam penyelenggaraan acara, kita harus dapat menjawab the question why. Ya, pertanyaan mengapa kita menyelenggarakan acara ini? Gitu. Nah, kita harus mampu mengidentifikasi tujuannya karena tujuan ini akan menjadi kompas atau petunjuk arah bagi kita dalam menentukan konsep acara dan outcome yang ingin dicapai. Oh gitu ya, launching produk misalnya. Nah, outcome atau tujuan dari acara itu adalah misalnya kita ingin ada 1.000 pembelian pertama dari launching produk ini. Jadi always begin with the end in mind. Tujuannya apa selalu harus bisa di-identify karena itu yang akan menurunkan ke bawahnya lagi gitu. Detail-detail ke bawahnya itu akan mengacu kepada tujuan yang sudah kita tetapkan. Gitu. Lalu yang ketiga adalah kita buat rencana alokasi anggaran. Gitu. Jadi tanpa anggaran it would be nothing gitu ya. Jadi anggaran ini tentunya merupakan elemen yang sangat krusial dan menentukan sehingga perencanaan yang dilakukan jauh-jauh hari dalam hal budget itu tentunya dapat membantu kita menentukan aspek acara lainnya seperti tadi ya penentuan venue, dekor, strategi marketingnya seperti apa karena di dalamnya pasti akan menggunakan tools-tools atau mungkin kita akan meng-hire talents gitu. Terus mungkin di dalamnya kita juga ada entertainment yang mau kita present gitu ya kepada audiensnya. Terus mungkin vendor-vendor, semua vendor-vendor yang terlibat. Kalau untuk acara mungkin allocate sekitar 10-20% untuk contingency plan gitu ya untuk mengantisipasi hal-hal yang sifatnya tidak terduga gitu yang datangnya tiba-tiba, yang terjadinya tiba-tiba gitu. Lalu yang keempat ada gitu. Jadi dengan target audience ataupun sebaliknya gitu. Jadi kita bisa penting untuk kita mengetahui informasi terkait dari target audience ini, misalnya dari data-data demografik, behavior-nya seperti apa, kecenderungan dari target audience kita seperti apa, hal-hal apa saja yang mungkin kita rasa bisa menggiring mereka gitu, menarik mereka ke dalam acara kita atau menggiring mereka untuk memahami tujuan dari acara itu sendiri dan apa sih memotivasi mereka gitu ya untuk hadir di dalam acara kita. Nah, itu penting untuk diidentifikasi di awal. Lalu selanjutnya venue, pilih venue dan ambience yang ideal. Jadi tentunya tipe acara itu menentukan venue ideal yang kita butuhkan. Penentuan venue pun meliputi berbagai aspek ya seperti besar ruangan, sesimpel besar ruangan gitu, lokasi, apakah lokasi tersebut dapat diakses atau dijangkau dengan mudah. Lalu dari segi pembiayaan, of course, lalu akustik ruangan. Nah, ini biasanya dipertimbangkan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya diskusi panel atau keynote speaking session dan lain sebagainya yang memang speaker itu perlu memodulate suaranya dengan baik gitu. Lalu juga venue dan setup ini tentunya juga menentukan ambience acara dan itu akan membantu kita untuk mencapai tujuan acara kita tadi gitu. Kita harus create the right ambience for the target audience gitu. Contohnya kalau dari pengalaman kami belakangan ini kami kalau mengadakan acara internal itu cenderung lebih laid back ya, lebih santai, lebih relax. Jadi seperti penggunaan
pesan secara tepat gitu. Nah, atau kita ingin audiens kita itu benar-benar memahami apa sih yang kita sampaikan, apa yang company sampaikan. Gitu. Jadi itu sedikit contoh ya untuk pemilihan venue dan pembuatan ambience dari acara itu sendiri. Lalu selanjutnya adalah buat rencana secara tertulis. Jadi plan yang baik adalah plan yang tertulis. Jadi tidak bisa kita membuat sesuatu itu mengawang-awang. Jadi plan yang tertulis ini membantu kita memahami event itu sendiri dan apa saja yang perlu dipersiapkan. Baik dari segi logistik, timeline, communication plan, dan lain sebagainya. Jadi everything has to be written. Apalagi banyak details yang tidak mungkin bisa kita ingat semuanya gitu kan. Jadi seperti angka atau detail-detail kecil, detail-detail logistik gitu kan yang memang biasanya banyak dan benar-benar nggak mungkin kita ingat gitu kan semua detailnya gitu. Jadi tadi plan tertulis ya, everything has to be written. Lalu selanjutnya yang ketujuh adalah memaksimalkan branding atau creating a strong brand, membuat brand yang kuat. Nah, hal ini dapat direfleksikan melalui nama event itu sendiri, tagline-nya yang catchy biasanya kan, terus penggunaan logo yang eye-catching gitu, orang waktu ngeliat langsung wah gitu kan acara apa nih gitu, dan juga lain sebagainya. Karena apa? Brand yang kuat itu dapat terpatri di dalam benak audiens yang kita targeti. Jadi semakin memorable kita membuat strategi branding ini akan semakin membantu kita mencapai target atau tujuan dari acara itu sendiri gitu. Lalu selanjutnya yang tidak kalah penting dan mungkin menurut saya ini sangat penting ya untuk membangun sebuah tim gitu. Jadi walaupun untuk tipe event tertentu itu sangat memungkinkan untuk kita melakukannya secara sendiri, ini khususnya untuk event-event yang sifatnya dalam skala kecil gitu ya. But it's always better to share the load with others, atau kita membagi beban dengan orang lain gitu. Nah, di sini terdapat dua aspek penting. Jadi yang pertama adalah job demarcation atau clarity of roles. Jadi clarity of roles ini membantu kita untuk menjaga agar tidak ada task atau tanggung jawab yang overlapping dan semua yang terlibat di dalamnya itu dapat memahami role tersebut gitu. Dan yang kedua adalah koordinasi. Jadi sekedar sharing pengalaman lagi, kami di Petronas ini kalau membuat event itu bagaikan koordinasi sedunia. Jadi kita benar-benar melibatkan banyak departemen lain gitu ya, bisa melibatkan banyak departemen, bahkan headquarter kami di Kuala Lumpur gitu. Jadi biasanya saya sendiri in charge dalam hal content development, organization chart ya. Itu jadi organization chart ini sangat penting karena itu membantu kita mengidentifikasi misalnya penentuan tim leadernya siapa gitu, atau advisernya siapa, championnya siapa. Lalu diturunkan lagi ke bawah, kita klik lagi ke bawah. Misalnya ada tim yang menghandle security, tim yang menghandle content, tim yang menghandle logistics dan lain sebagainya. Dan itu turun lagi ke bawah. Jadi pembuatan organization chart atau penentuan job demarcation yang jelas itu tentunya akan membantu kita meminimalisir konflik ataupun keambiguan dalam task atau tanggung jawab tadi gitu. Jadi tidak ada yang tumpang tindih, tidak ada yang shadowing gitu semua, ataupun memang kalaupun memang harus bekerja sama, berkoordinasi, bekerja dalam satu section khusus, semuanya juga jelas role-nya seperti apa gitu, sejauh mana mereka dapat terlibat di dalam section itu sendiri. Gitu. Lalu selanjutnya sponsor ya. Nah ini jika diperlukan dalam event tersebut kita mungkin bisa membuat list sponsor yang ingin kita dekati atau yang ingin kita approach. Dan ingat bahwa sponsorship itu is always a two-way street ya. Jadi identifikasi benefit apa yang dapat didapat oleh kedua belah pihak gitu. Dan mungkin beberapa tips dalam mendapatkan sponsor, pertama mungkin mencari sponsor yang telah mensponsori event sebelumnya gitu. Jadi supaya mereka sudah paham dengan value dalam mensponsori sebuah event, atau yang memiliki target audience yang serupa, yang similar dengan kita.
Misalnya contohnya kita mau mengengage bank syariah misalnya untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya mungkin religius karena kita memiliki target audience yang serupa gitu. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting itu membuat strategi pemasaran dan mungkin juga communication plan itu sendiri gitu. Jadi communication plan ini akan membantu kita dalam membuat strategi bagaimana mengengage target audience kita gitu. Contohnya saya sendiri bersama tim corporate communication di Petronas untuk setiap event kami membuat rencana konkret untuk strategi publikasinya gitu. Dan plan ini kami presentasikan kepada head of department untuk di approve gitu ya. Dan juga kita presentasikan kepada seluruh tim yang terlibat gitu. Dan biasanya kami memetakan bentuk komunikasinya seperti apa, platform apa yang ingin kita pilih, apakah platform internal, eksternal, ataupun keduanya, lalu timeline seperti apa, dan sampai sedetil objektif dan juga write up-nya, copywriting-nya. Nah, itu sudah kita buat sedemikian rupa. Temanya seperti apa, message-nya seperti apa yang ingin kita sampaikan gitu. Nah, strategi komunikasi ini nantinya juga akan berguna untuk kita menggauge ataupun assess ya, menilai keefektifannya gitu. Kita punya rujukan, kita punya reference. Ketika things mungkin tidak atau mungkin tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, atau mungkin justru kebalikannya. Nah, kita selalu punya reference atau rujukan yang bisa kita. Nah, ini selanjutnya, ini juga sedikit sharing pengalaman personal ya untuk menentukan rencana komunikasi. Jadi ini beberapa kiat yang dapat dijadikan acuan dalam membuat rencana komunikasi. Nah, kita gunakan waktu untuk mempertimbangkan beberapa aspek dari communication plan itu sendiri. Jadi strategi komunikasi seperti apa, naratifnya, target audience-nya, anggarannya mungkin, lalu tolak ukur, timeline, konsep, materi komunikasi, platformnya seperti apa. Nah, biasanya untuk strategi komunikasi kami sendiri, biasanya kami hubungkan tema dari acara itu sendiri dengan business strategi kita dan juga brand positioning kita. Gitu. Nah, itu biasanya kita mengambil benang merah agar ke bawahnya juga selalu inline gitu. Misalnya outcome apa yang ingin kita capai. Misalkan kita ingin mengamplifikasi atau meningkatkan citra kita, positive brand image kita kepada publik misalnya. Itu sebagai salah satu contoh outcome gitu ya. Lalu juga kita turunkan lagi kepada pendekatan-pendekatan yang ingin kita gunakan gitu. Misalnya mengintegrasi key message across all platform gitu. Meliputi semua platform. Dan juga mungkin cerita apa, story apa yang ingin kita sampaikan di dalam acara tersebut gitu. Walaupun acara mungkin tidak selalu eksplisit kita memajang baliho tertulis gitu ya. Tujuan acara ini kan tidak seperti itu, tapi esensi di dalam setiap kegiatan acara itu mengandung story-story yang ingin kita capai gitu, atau yang ingin kita ceritakan. Dan juga di dalam strategi komunikasi itu sendiri biasanya kita juga menaruh bagaimana kita dapat mengukur keefektifan dari acara dan juga communication plan itu sendiri. Jadi how do we measure? Bagaimana kita mengukur? Misalnya melalui jumlah online artikel atau artikel pemberitaan media yang dipublish di dalam portal web itu sendiri gitu ya. Jadi itu kan kita bisa melihat gitu seberapa efektifnya atau seberapa dekatnya kita dengan tujuan acara tadi gitu, acara yang ingin kita capai. Atau mungkin testimoni, comments, atau mungkin juga keterlibatan peserta gitu ya, level of engagement, traffic-nya seperti apa gitu. Nah, lalu tadi juga mungkin sempat disebut juga ya, mungkin mengatasi challenges, tantangan yang mungkin terjadi gitu. Dari pengalaman saya pribadi tentunya, walaupun rencana dibuat sedemikian rupa sempurnanya, kita tetap harus siap dengan surprises atau hal-hal yang tidak terduga. Dan penting untuk kita mengingat bahwa room for improvement itu akan selalu ada.
gitu. Nah, kunci utamanya adalah jangan panik. Kita jangan overly reactive terhadap stimulus-stimulus yang ada. Nah, ini mungkin sedikit biologi nggak apa-apa ya, kita agak melenceng sedikit. Jadi ketika kita berada di dalam situasi yang kita anggap sebagai threat atau keadaan yang membuat kita cemas, kita anggap sebagai ancaman gitu. Otak limbik kita itu cenderung akan mengambil kontrol sehingga menghalangi kita dalam berpikir jernih. Karena itu penting untuk kita tetap tenang dan beri waktu untuk bagian otak kita yang lain, yaitu prefrontal cortex atau fungsi kognitif kita itu bekerja gitu. Nah, prefrontal cortex ini menggerakkan kita dalam pemecahan masalah, pembuatan rencana matang, reasoning atau kemampuan untuk berpikir logis gitu. Nah, ini sangat penting karena memang cenderung memang orang-orang bisa panik gitu ya, seketika ada sesuatu hal yang terjadi secara tidak terduga, kita ngerasa wah kayaknya rencananya sudah dibuat sedemikian rupa, koordinasinya juga sudah sangat baik gitu, tapi tiba-tiba ada hal yang muncul secara tiba-tiba. Nah, itu sangat penting untuk kita menjaga calmness ya, ketenangan gitu. Untuk tidak panik, kita tarik nafas, ambil kontrol diri sendiri dan juga mulai berkoordinasi dengan tim gitu ya untuk menemukan solusi yang diperlukan gitu. Nah, misalnya salah satu pemicunya apa? Salah satu pemicunya misalnya yang sering terjadi adalah technical glitch atau gangguan teknis seperti apa sering disebutkan di dalam berita gitu ya, atau di acara-acara lainnya, gangguan teknis. Nah, dan ini memang seringkali terjadi secara tidak terduga, dan apalagi sekarang kita bentuk acaranya sudah banyak yang memang virtual, hybrid, dan offline, dan memang technical glitch ini memang sesuatu yang terkadang memang tidak bisa kita hindari gitu ya. Memang mungkin kalau bisa terjadilah gitu di hari itu, dan itu memang apa ya, sesuatu yang kita juga harus bisa mempersiapkan diri gitu. Makanya penting untuk kita selalu menyiapkan plan B gitu. Misalnya kita menaruh backup file yang diperlukan selama acara, misalnya jika ada corrupted data atau datanya korup gitu, sering terjadi juga tuh seperti itu. Jadi memang plan B ini sangat diperlukan. Dan berikutnya adalah manajemen ya, baik itu dari manpower, seperti yang sudah saya jelaskan tadi gitu, clarity of roles itu sangat penting, dan juga vendor management untuk menghindari miskomunikasi dengan vendor. Karena biasanya acara-acara berskala besar gitu ya, seperti konser atau mungkin conference tingkat internasional gitu yang memang melibatkan banyak vendor di dalamnya. Nah, itu sangat penting bagi kita untuk mampu memanage vendor-vendor itu sendiri, menjaga komunikasinya itu sampai gitu, pesannya sampai, ekspektasi kita juga sampai kepada vendor-vendor ini gitu. Dan yang tidak kalah penting adalah juga compliance. Jadi compliance juga menjadi sangat penting. Ini khususnya dalam kepatuhan, misalnya dalam perizinan ya, kepatuhan dalam perizinan. Contohnya misalnya, saya ambil contoh juga konser ya, karena kan kayaknya kemarin ada konser Blackpink gitu ya, kayaknya lagi marak dengan konser, jadi kayak contoh yang paling dekat nih konser gitu. Jadi misalnya konser dapat izin, tetapi misalnya penyelenggara melewati kesepakatan tersebut yang ujung-ujungnya dapat menginterupsi keberlangsungan acara, misalnya tiba-tiba acara dibubarkan padahal perunutan acaranya belum selesai. Nah, itu hal-hal tersebut juga perlu kita jaga sedemikian rupa gitu. Dan juga yang terakhir yang tidak kalah pentingnya tadi seperti yang sudah saya sebutkan, bahwa room for improvement atau ruang untuk perbaikan itu akan selalu ada. Maka dari itu sangat penting untuk kita melakukan evaluasi bersama dengan tim, atau bisa kita sebut juga dengan accountability session. Jadi di mana kita menilai pluses atau kekuatan atau hal-hal yang sudah berjalan dengan baik dari acara tersebut, dan juga deltanya, delta room for improvement. Kenapa delta? Karena bentuknya segitiga, dan segitiga itu sudutnya bisa selalu melebar ke ujung. Jadi room for improvement itu akan terus berkembang. Nah, biasanya kalau dari pengalaman pengalaman saya pribadi di Petronas, setiap kita selesai mengadakan event, kami melakukan yang namanya postmortem meeting, di mana kami share mengenai hal-hal yang menurut masing-masing individu yang terlibat itu sudah berjalan baik ataupun memerlukan improvement.
Dan misalkan memerlukan improvement, kita juga mengidentifikasi secara bersama way forward atau rekomendasi perbaikan ke depannya untuk event-event berikutnya. Gitu. Jadi memang sangat penting ya untuk wrap up atau evaluasi bersama gitu, karena kita tidak akan tahu di mana kekuatan kita ataupun room for improvement kalau misalnya tidak kita identifikasi secara bersama. Oke, mungkin iya, mungkin tidak terasa ya. Dari tadi mungkin saya banyak berbicara, mungkin saatnya lah saya mendengar nih dari peserta-peserta. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan semoga apa-apa saja yang sudah saya paparkan dapat memberikan aha moment ya, atau ide-ide menarik dalam hal event management. Jadi terima kasih atas atensinya, pertanyaan atau diskusi saya sangat welcome. Saya kembalikan lagi ke Mbak Putri. Oke, terima kasih Kak Renata atas pemaparannya. Sama-sama. Kita udah masuk nih untuk sesi tanya jawab. Jadi untuk kakak sekalian, jika ada pertanyaan boleh raise hand terlebih dahulu atau boleh tulis di kolom chat seperti itu. Nah, di sini sudah ada pertanyaan nih Kak Renata, boleh kita bacakan ya. Bagaimana sih cara menghadapi gangguan yang justru dari manajemen itu sendiri, yang terkadang H-1 baru memberi masukan dan pada akhirnya harus mengubah konsep di waktu yang sangat mepet. Nah, itu gimana sih untuk menghadapi case-case yang seperti itu? Jadi pertama kita kembali lagi ke planning. Jadi kita coba berbicara untuk mempreventnya dulu ya, menghindari hal-hal itu untuk terjadi gitu. Jadi pertama benar-benar sangat penting, termasuk di dalamnya koordinasi. Seperti apa kita akan berkoordinasi dengan pihak internal kita sendiri dan juga eksternal. Seperti tadi sudah saya sebutkan, clarity of roles itu penting sekali. Ekspektasi apa yang ingin kita sampaikan kepada pihak internal maupun eksternal, nah itu harus kalah pentingnya kita bersinergi, mencari solusi bersama, dan selalu mengingatkan bahwa walaupun memang kita biasanya di dalam tim itu memiliki pemikiran yang berbeda-beda, terkadang juga persepsinya berbeda, the way we see things itu berbeda gitu. Tetapi kita bisa proaktif untuk mengingatkan tujuan dari event itu sendiri, dan tujuan dari event itu sendiri kan menjadi tujuan bersama gitu. Jadi itu sudah bukan it's no longer saya pribadi dan Anda sendiri gitu kan, tetapi it's all about us. Ini mengenai acara kita bersama, dan marilah kita mencari solusi yang enak gitu untuk kedua belah pihak, yang supaya tetap kita tujuan dari event itu sendiri. Kurang lebih begitu, Mbak Putri. Semoga menjawab ya. Oke, baik Kak Renata, mungkin ada pertanyaan lagi nih dari kakak-kakak atau ibu-ibu sekalian, Bapak-Ibu, terkait gimana sih caranya buat event yang outstanding di perusahaan Bapak-Ibu sekalian. Bisa raise hand terlebih dahulu, atau sekedar sharing juga bisa ya. Ya boleh, kita sharing pengalaman, karena tadi seperti sudah saya jelaskan, saya berbicara di sini tidak bermaksud untuk menggurui, tetapi marilah kita menggunakan session ini untuk sharing pengalaman. Mungkin ada yang bisa sharing ide-ide menarik gitu, ada yang mungkin menanggapi pertanyaan yang tadi baru disampaikan juga bisa ya Mbak Putri ya. Gitu. Jadi kita diskusi aja, diskusi enak sambil menunggu waktu buka puasa bersama nih. Betul, nih di sini kita sambil takjilan, kita sambil kita cari takjil, ngabuburit gitu sambil dengerin webinar gitu bisa ya. Iya. Boleh banget, ada yang mau sharing pengalaman boleh banget. Di sini, ini sudah ada dari Ibu Marina Berlian. Mungkin bisa on cam dan bisa on mic. Ibu untuk melaporkan pertanyaannya. Silakan. Ya. Halo, selamat sore Kak Renata. Nggak kelihatan ya? Selamat sore. Halo Kak Renata, Mbak Putri juga thank you. Saya Marina Berlian. Saya bekerja di sebuah perusahaan IT di Surabaya sama Yorek Indonesia. Saya sebagai Employee Engagement and Culture Staff-nya. Mungkin masih ini relate banget ya, cuman yang ngebedain kalau kita di Employee Engagement and Culture kan kita bikin event dan kegiatan dan training-trainingnya itu semua untuk internal semua. Oke. Mau sharing juga sih, barusan kemarin aku bikin event charity
cuti Ramadan kita ke Yayasan Kanker Indonesia gitu. Dan tadi aku nyatet banyak sih kayak hal-hal yang ini evaluasi buat aku banget gitu. Gimana salah satunya tentang melibatkan banyak departemen tadi, mungkin kan melibatkan banyak kepanitiaan. Untuk perusahaan yang mungkin kalau untuk saya bisa dibilang karyawan kita ya bukan yang besar ya, kayak ya 150 mungkin ya sekitar gitu. Dan kita juga sistem kerjanya hybrid. Ada yang di rumah, ada yang di kantor. Saya tuh ada kendala pribadi untuk melibatkan teman-teman employee gitu, karena saya merasa kayaknya untuk bikin event dan ini udah tugasnya gue gitu. Kalau gue ngerepotin lagi itu kayak reluctant ya. Iya, kayak bukannya emang tugasnya nyenengin nih internal employee. Ya, jadi ketika mau minta tolong mereka, misalnya kayak kemarin di acara Charity Ramadan tuh aku pengen ada yang nyanyi, ada yang apa, itu sempet sih udah minta tolong, tapi kebanyakan mereka mungkin karena juga backgroundnya IT engineer, orang-orang mungkin introvert. Ya, ini juga event pertama kita setelah pandemi, yang pertama kali kita charity keluar. Jadi kayak agak kelabakan gitu. Nggak kelabakan juga sih sebenarnya, cuman kayak tadi aku tersentak aja kayak iya ya, aku kurang melibatkan. Nah, itu mungkin pertanyaan yang pertama adalah kesenangan kita sendiri. Cara kesenangan kantor sendiri. Sementara kan pasti mereka pengen dilayani. Ya kan, mereka juga capek udah kerja dilibatin lagi masih acara PR gitu ya. Iya kok PR banget gitu kan. Walaupun nanti pasti ada reward, kita biasa ada itu karma point kan. Terus aku tadi juga kesentak sama linkkan sebuah acara atau kegiatan dengan core value kita selama setahun itu bakal apain aja. Iya ya, harus ingat lagi, jadi jangan sampai cuma acara senang-senang doang tapi nggak ada kaitannya sama core value kita. Karena satu tim kita cuma bertiga, kemudian ada teman aku juga yang nge-handle sebelum puasa kita sempat bikin tuh badminton competition gitu. Cuman sebenarnya itu sebenarnya lebih acara funting aja gitu, tapi demand-nya teman-teman employee itu pengen tuh ada lagi dong kompetisi olahraga lagi, cuman kok terlalu fun gimana gitu lah, yang menurut aku core value-nya kurang gitu. Itu funting gitu. Jadi itu menjelaskan ke rekan untuk balik lagi ke core value, bahwa kita kerja walaupun kita tetap untuk senang-senang tapi balik lagi kerja itu gimana ya kayak oke, ada sisi fun-nya tapi juga jangan lupa berfaedah ya. Berfaedah untuk pekerjaan kita dan jangan menghabiskan dana kantor gitu kan ya. Iya. Oke, itu panggilnya apa nih? Kan aku Berlian sih Kak panggilnya. Berlian. Kita kan tadi berlanjut masih ada ini aja sih keinget sama room for improvement gitu ya. Kayaknya aku kurang untuk mengadakan post meeting ya after the event untuk room for improvement supaya kita bisa cari evaluasi ke depannya, sehingga kadang aku kayak oh ya, terus gimana caranya Kak Renata sama timnya untuk bisa tetap kreatif mempublikasikan kegiatan internal keluar? Karena kan tadi sempat ngomong esensinya apa nih yang mau ditampilkan. Aku nggak tahu, mungkin karena aku udah stuck ide, jadi aku minta tim videografer aku tuh lebih kayak ya bikin aja recap kegiatan nih, video recap aja deh. Karena kayak nggak tahu sih, kayak lagi nggak ada ide gitu. Karena bukan content creator juga, walaupun Instagram kegiatan kantor sendiri rame sih sejak ada saya dan sejak ada tim ini gitu di kantor ini gitu. Nggak apa-apa, justru kita senang nih. Terima kasih banyak loh Mbak Berlian udah juga share gitu ya praktisnya seperti apa di company-nya. Jadi tadi coba aku runutkan dari yang pertama ya, soal melibatkan internal untuk kegiatan internal. Nah, menyampaikan bahwa ini adalah dari kita untuk kita. Gitu. Jadi kita perlu juga menyampaikan bahwa kesuksesan dari acara itu sendiri juga akan memberikan dampak positif juga untuk kita dari segi misalnya satisfaction. Kita membuat acara internal gitu kan, misalnya acara malam apresiasi misalnya gitu
Kayak tadi Mbak Berlian mention kita mau ngegeret nih di acara, gitu, tapi juga di satu sisi segan, takut menambah misalnya PR atau beban dari pekerjaan itu sendiri. Tapi itu sangat penting untuk kita menyampaikan bahwa oke, ini acara bukan saya gitu, tapi ini adalah acara, oke, saya memang yang menggerakkan, tapi ini adalah dari kita dan untuk kita. Gitu. Nah, penting untuk kita juga mengadakan meeting di awal gitu. Jadi kita sampaikan paparannya. Oke, kita akan mengadakan acara seperti ini. Tujuannya ini, dan untuk mencapai tujuan ini saya tidak bisa sendiri. Kita harus bersama gitu. Nah, dan memang tricky ya, terkadang memang ada beberapa pihak yang memang cenderung lebih silo gitu ya, mungkin kayak udah saya mau ngurusin ini aja gitu, saya nggak mau ikut kegeret gitu. Tapi memang itu tadi ya, penting esensinya disampaikan bahwa acara ini adalah dari kita untuk kita gitu. Ini adalah oke, ini kita untuk mengapresiasi, misal ya kayak tadi misalnya malam apresiasi ini memang kita untuk mengapresiasi. Jadi itu satu ya, karena tadi Mbak Darlia juga mention di dalamnya juga dari reward gitu kan, apa namanya, sebagai komponennya gitu. Nah, itu pertanyaan satu, semoga menjawab ya Mbak Berlian ya. Oke. Yang kedua adalah tadi menghubungkan antara plan dengan bisnis strategi itu sendiri. Nah, itu memang suatu praktis yang misalnya dari tim kami pribadi gitu. Itu sebuah praktis yang memang selalu kita lakukan. Karena apa? Esensi itu adalah kita selalu ingin menyampaikan bisnis strategi gitu ya, ataupun apa namanya, komitmen kita kepada eksternal. Nah, itu memang harus sedemikian rupa, baik itu secara eksplisit atau implisit, tersampaikan di dalam konten-konten atau bentuk-bentuk komunikasi yang kita sampaikan, baik itu secara internal maupun eksternal. Jadi memang ini mungkin sebagai reminder aja ya, gitu kan, maksudnya reminder bersama bahwa komunikasi yang baik dari sebuah, misalnya kita mungkin sebuah perusahaan atau institusi atau organisasi, adalah komunikasi yang mampu memberikan dampak positif terhadap organisasi itu sendiri gitu, dan juga stakeholder yang terlibat di dalamnya, baik itu internal maupun eksternal gitu. Oke, itu mengenai plan. Yang ketiga tadi juga room for improvement. Nah, room for improvement ini sangat penting untuk kita lebih proaktif. Jadi benar tadi kayak kata Mbak Berlian, kita sangat gampang menunjuk jari ke orang. When everything goes wrong, itu sangat gampang kita menunjuk jari. Luangkan waktu untuk berpikir sejenak. Kita luangkan, oke, apa ya yang apa ya tadi yang salah, apa ya tadi yang miss, kira-kira apa yang saya bisa lakukan differently, apa yang bisa saya lakukan berbeda di kesempatan-kesempatan berikutnya atau di event-event berikutnya. Jadi ketika kita membantu kita untuk lebih proaktif terhadap diri sendiri. Jadi carry your own weather. Kita membawa cuaca kita sendiri. Jadi kita bisa memilih, kita mau kita mau membuat konflik dengan orang lain, gitu kan? Kita mau blaming others, atau kita take up our responsibility. Kita ada part kita yang mungkin bisa kita lakukan differently di dalamnya gitu. Jadi itu membantu kita untuk lebih proaktif and carry our own weather. Kita bawa cuaca kita, kita kontrol cuaca kita sendiri. Apakah kita mau sunny, kita mau cerah terang benderang, atau kita mau petir, hujan, dan angin puting beliung. Nah, itu it's up to us. Itu tergantung dengan proaktivitas kita sendiri. Dan ketiga, dan yang keempat, bagaimana untuk stay kreatif ya. Nah, ini sangat penting untuk pertama kita tentunya mengikuti tren-tren yang ada yang sekarang memang di market ini kayaknya yang lagi tren tuh ini deh. Mungkin dari segi communication plan ada aspek-aspek yang mungkin lagi hype nih, lagi banyak digunakan. Dan juga yang kedua, kita harus juga sering-sering meluangkan waktu untuk pertama research dan juga berdiskusi dengan tim gitu. Jadi kita terbuka dengan pikiran-pikiran yang lain gitu. Terkadang orang itu cenderung kalau mikir tuh sendiri aja, merenungkan sendiri, kontemplasi sendiri. Ya, tapi di satu sisi ternyata, nah ini 1 + 1 itu bisa jadi kalau dengan sinergi ya. Ketika kita membangun sinergi dengan yang lain, kita membuka pikiran kita dengan atau membuka diri dengan pikiran-pikiran orang lain,
1 + 1 itu bisa jadi 100, bisa jadi 1000. Kita bisa memultiply, kita bisa menambah kekuatan bersama gitu untuk mencapai tujuan dari acara itu tadi gitu yang ingin kita buat gitu. Jadi sinergi itu juga menjadi sangat penting gitu. Diskusi itu akan membuka room for opportunity, ada window kesempatan gitu ya, jendela-jendela kesempatan yang bisa kita explore gitu. Kurang lebih begitu sharingnya Mbak Berlian, semoga menjawab ya, tadi pertanyaannya juga menarik banget dan ini memang sangat sering juga ditanyakan. Ya, terima kasih Bu Berlian atas pertanyaannya, semoga jawaban dari Kak Renata bisa menjawab dari pertanyaan tersebut ya. Oke. Kak Renata nih ada juga nih pertanyaan dari kolom chat, mohon izin untuk menyampaikannya. Terima kasih. Tadi dengan siapa pertanyaannya? Dengan Kak Angga. Oh, dari Oke, terima kasih Kak Angga atas pertanyaannya. Jadi memang itu ini ya, level of engagement itu juga sangat bergantung dari sisi psikologis dari orang itu membaca iklan atau misalnya bentuk promotional material dari acara itu sendiri. Jadi bagaimana sih kita nih acaranya free loh, tapi kok kayaknya sepi ya yang nonton gitu kan. Nah, pertama penting untuk kita revamp communication plan itu sendiri. Kita revamp promotional plan. Jadi kita free. Selain free itu adalah sebuah magnet menarik sebenarnya, ya kan? Sebenarnya magnet menarik. Tapi esensi dari kegiatan itu tuh apa? Apakah tujuan dari kegiatan itu untuk social activity, misalnya charity, berbagi dengan masyarakat, ataupun misalnya acara misalnya webinar. Nah, itu kita tonjolkanlah itu si esensi dari kegiatan-kegiatan itu sendiri supaya memang orang akan merasa relate gitu. Ketika itu berhubungan misalnya dengan misalnya dengan webinar gitu ya. Webinarnya misalnya soal SDM gitu. Nah, kita tonjolkan agar memang orang-orang yang sekiranya menjadi target audience kita itu akan merasa resonate. Dia akan merasa tertarik. Dan itu juga penting bagi kita untuk menunjukkan kepada target audience yang tepat. Gitu. Terkadang kan kayak tadi mungkin yang sudah saya sempat sampaikan, kita identifikasi demografi dari audiens kita itu sendiri. Misalnya target kita free. Kegiatan kita free, misalnya webinar mengenai cara mengatur keuangan keluarga. Tapi kalau kita sampaikannya kepada anak-anak umur 18 tahun atau mungkin anak-anak sekolah, itu tidak sampai tuh. Jadi walaupun free tapi kayak mereka kayak gitu, tapi mungkin lain kali next time mungkin mereka belum merasa ada kebutuhan. Nah, target audience juga menjadi satu hal penting juga gitu untuk membantu kita tadi ya untuk bisa menggaet atau menjadikan suatu esensi ini menjadi crowd puller untuk acara kita sendiri atau penarik crowd, penarik keriuhan gitu, keseruan, keramaian dari peserta itu sendiri. Semoga menjawab ya Kak Angga ya. Oke, terima kasih. Kak Angga, apakah sudah menjawab atau belum? Ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Angga siap, thank you juga. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Tata. Kak Tata. Oh, Tata. Kak, mau tanya dong, bagaimana kalau kita mau mengadakan event, namun anggota tim kita justru yang malas-malesan, dan terkesan hanya ketuanya aja nih, yang ketua pelaksana dan koor aja tiapsinya yang menggebu-gebu, jadi yang semangat tuh cuma ketuanya aja, ketua timnya. Akhirnya membuat time schedule jadi berantakan. Itu gimana sih? Ya, nah ini juga sering terjadi ya. Dulu pun mungkin aku sempat mengalami di masa-masa sekolah dulu ya. Kayaknya kalau mau arrange kok kita sendiri kayaknya yang semangat, halo saya di sini, saya butuh teman-teman semua gitu kan. Jadi tadi penting yang sudah sempat saya sampaikan
waktu tadi Mbak Berlian tanya gitu ya, kita harus bisa menyampaikan esensi bahwa acara ini adalah dari kita untuk kita. Itu makanya penting untuk kita meluangkan waktu untuk berdiskusi secara internal, untuk kita diskusikan nih, oke, kita akan ada acara ini, dan saya membutuhkan support, and bagaimana cara kita untuk bisa bergerak bersama mencapai tujuan ini, karena itu tadi tujuannya sebenarnya bukan buat saya pribadi gitu sebagai penyelenggara atau organizer, tapi dari kita dan untuk kita gitu. Nah, itu dari diskusi itu juga perlu didiskusikan secara jelas bahwa memang orang-orang yang terlibat di dalamnya juga dapat commit gitu. Mereka dapat menjaga komitmen mereka untuk menjalankan tas-tas atau tanggung jawab yang akan dibebankan nantinya gitu. Jadi kian mungkin tagline dari webinar kali ini mungkin dari kita untuk kita gitu ya. Yang paling dari kita untuk kita gitu. Kurang lebih begitu ya. Dari Kak Tata ya, Kak Tata. Betul. Atau mungkin bisa on cam atau gimana nih? Apakah pertanyaannya sudah menjawab? Jawabannya sudah sesuai atau bagaimana? Oke, baik ya. Terima kasih kesempatannya. Ya, jadi ya itu berdasarkan pengalaman saya juga sih, Kak ya. Nah, terus ada yang mau saya tanyakan juga nih. Menyambung yang tadi. Nah, kalau kasusnya ini tim kami sedang jenuh atau karena kebanyakan kerja atau kebanyakan event, nah itu gimana tuh? Karena kalau seperti itu aja, kadang mereka tetap menter gitu. Ya, kebanyakan event gitu ya, misalnya kebanyakan event dan kita sendiri juga sebenarnya tidak yakin apakah tim yang kita tunjuk ini mampu menjaga komitmennya sampai dengan akhir acara selesai. Kurang lebih begitu ya, Mbak Tata ya? Iya. Aduh, ngangguknya kayaknya penuh dengan hati. Kayaknya ini curhat nih kayaknya sore ini nih. Dari lubuk hati terdalam. Dari lubuk hati yang paling dalam. Ya, jadi memang itu tadi pentingnya diskusi di awal gitu ya. Jadi memang kita terbuka aja gitu sebagai tim. Oke, kita akan ada acara ini dan mungkin masing-masing dari kita memiliki peran 1, 2, 3. Mengingat dengan kesibukan yang ada, seberapa jauh teman-teman dapat terlibat atau dapat menjaga komitmen untuk menyelenggarakan acara ini, karena ingat kalau tadi acara ini adalah acara bersama gitu. Jadi kita tanyakan dari awal. Jadi memang keterbukaan itu juga menjadi suatu komponen penting dalam koordinasi ya gitu. Jadi supaya apa? Supaya ekspektasi kita dapat tersampaikan dengan baik dan kita juga dapat memahami ekspektasi dari teman-teman yang lain gitu. Oke, misal salah satu dari teman kita langsung bilang nih, oh iya saya kebetulan mungkin kalau kuliah ya, kita mau ada sidang kompre, saya nggak yakin saya bisa meluangkan waktu dengan baik. Oke, kalau begitu misalnya di acara ini sejauh mana kamu bisa terlibat nih gitu, di mana nih kira-kira kamu bisa support gitu, bisa membantu keberlangsungan acara ini. Nah itu pentingnya untuk terbuka pada diskusi awal gitu. Kurang lebih begitu Mbak Tata, kurang lebih apakah menjawab? Oke, terima kasih Kak Renata, sangat menjawab sekali. Oh, iya. Sama-sama. Baik. Oke, terima kasih Kak Tata atas pertanyaannya. Di sini ada pertanyaan lagi dari Kak Batara. Boleh dong on cam dan on mic terlebih dahulu nih Kak Batara, apakah bisa? Oke, kalau boleh ini, ada raise hand terlebih dahulu. Mungkin Bu Anggia terlebih dahulu ya. Boleh Bu untuk on cam dan on mic terlebih dahulu Bu. Ya, halo, selamat sore. Selamat sore. Kita panggilnya apa ini? Udah kayak kuis radio ya, tapi panggilnya apa ini Bu Anggia? Bisa panggil dengan Anggia. Oke. Izin mau tanya nih, Kak Renata ya. Iya, ini kan saya di perusahaan yang multicultural ya, jadi ada Indonesia, ada Tiongkok begitu. Nah, jadi terkait pembuatan event manajemen nih, jadi kita ada 2 budaya yang berbeda. Jadi mungkin dari Kak Renata sendiri kan di ini ya PMA juga ya, Kak Renata ya? Di PMA. PMA saya dari Petronas. Iya, ada elemen ini juga ya. Memang ada culture-nya juga. Iya, betul. Jadi pertanyaan saya, bagaimana kira-kira kita bisa membuat suatu event yang
dengan adanya perbedaan cultural tetap bisa diterima dan bisa berjalan dengan baik begitu ya, karena ada aspek dari cultural yang mungkin dari perspektif kita sebagai orang Indonesia ya, mungkin kan kita lebih terbuka, lebih open, lebih lebih socialized. Itu kalau buat satu event menurut kita misalnya sudah oke nih idea awalnya ya, tapi di sisi lain ada rekan kerja kita dari culture yang berbeda, mungkin menurut mereka itu over atau nggak unnecessary lah untuk membuat hal seperti itu. Nah, mungkin dari Kak Renata ada pengalaman yang terkait perbedaan cultural gitu dalam pembuatan suatu event. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Anggi, ini pertanyaannya juga bagus ya. Oke, jadi tadi multicultural. Jadi mau kita bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki background yang berbeda, of course, walaupun kita misalnya satu rumpun nih sesama Indonesia, tapi pasti background kita berbeda-beda. Walaupun apalagi dengan multicultural gitu ya, culture-nya beda, otomatis pembawaan upbringing-nya pun juga berbeda gitu. Nah, esensi pentingnya adalah yang paling pertama empati. Nah, empati. Jadi listen first to be understand, then to be understood. Jadi kita banyak-banyak memang ketika kita bekerja sama, apapun itu background-nya, penting untuk listen first to be understand, then to be understood. Jadi kita mendengar untuk memahami, untuk nantinya kita dipahami gitu. Jadi ketika kita sudah menciptakan suasana kerja seperti itu, full of empathy, orangnya memang respectful, mutual trust-nya juga terasa, pasti apapun masukan itu bisa diconsider, dipertimbangkan lebih lanjut, masukan dari kedua belah pihak gitu. Dan penting juga tadi yang seperti sudah saya sampaikan dari waktu pada saat menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya gitu, bahwa penting untuk melakukan diskusi di awal. Walaupun mau intens dilakukan silakan. Yang penting itu menjadi suatu cara untuk kita agar dapat menyampaikan ekspektasi kita dengan baik dan dapat mendengarkan ekspektasi tim internal kita dengan baik gitu. Kayak tadi misalnya perbedaan kultur tuh lebih karena oke, bagi dia kayaknya over nih, tapi bagi kita itu cukup gitu. Nah, sebenarnya cara yang paling mudah juga untuk kita ingin memperkuat misalnya justification kita bahwa ini adalah best practices kok, ini practice yang sering dilakukan gitu. Berikan fakta, kasih reference. Ini beberapa acara yang sudah dilakukan, misalnya dari kita sendiri di tahun-tahun sebelumnya atau mungkin dari reference dari luar gitu. Jadi ketika kita mendengarkan orang berbicara dengan fakta, ada reference, kita merasa kayak, oh ya memang ini bukan sesuatu yang out of nowhere gitu. Ini ada make sense nih, masuk akal gitu. Kurang lebih begitu, Mbak Anggi, apakah menjawab? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Anggi ya. Ya, oke. Ini ada pertanyaan lagi. Ini Kak Batara apakah bisa on cam? Kalau belum bisa, mungkin saya bacakan saja ya. Di sini Kak Batara bertanya, tips apa aja untuk memitigasi resiko-resikonya. Sekaligus mungkin saya bacakan untuk pertanyaan terakhir ya, karena ini waktunya juga sudah mepet. Di sini bagaimana juga sih tips supaya event yang kita buat itu bisa sukses dan berhasil sehingga semua orang yang terlibat pun, baik peserta ataupun panitia, menjadi puas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah memitigasi potential risk ya, atau resiko yang berpotensi ada gitu kan, dan juga menjaga agar event itu bisa sukses. Oke, jadi yang pertama untuk memitigasi resiko, tadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, itu kita bisa membuat detail planning, termasuk di dalamnya risk mitigation gitu. Jadi dari aspek-aspek acara tuh, meliputi venue, sesimpel catering, atau sedetail logistiknya itu kita turunkan. Lalu kita bisa membuat skenario-skenario. Misalnya kayak tadi dari segi venue, tadi saya kasih contoh hujan di saat acara pernikahan, di saat kita ingin acara kita outdoor gitu kan. Nah itu kita bikin juga risikonya, oke, risiko kita mengadakan di bulan, misalnya sudah bulan Juni nih. Mungkin harusnya kalau dilihat sudah musim panas gitu, tapi kan sekarang cuaca kayaknya berubahnya juga tidak terprediksi gitu kan. Kita juga tetap harus menyiapkan yang namanya plan B gitu. Nah, plan B itu seperti apa? Kita bikin mungkin
Oke, pilihan satu ketika ini terjadi kita akan mengadakan di pavilion dalam, atau mungkin misalnya memindahkan dari venue A ke venue B, atau mungkin misalnya apalagi ya selain perpindahan venue, mungkin event arrangement-nya itu sendiri disesuaikan dengan kondisi-kondisi potential risk yang ada. Gitu. Jadi dari setiap aspek itu kita turunkan lagi, kita detailkan. Jadi buat detail, buat plans yang apa segala macam, logistik, budgetnya, tiba-tiba membludak, lalu seperti apa. Nah, itu kita buatkan skenario-skenarionya. Kita harus memperhitungkan, kita calculate skenario-skenario atau potential risk yang ada. Gitu. Jadi dari aspek kita turunkan. Lalu pertanyaan kedua, event supaya bisa sukses. Nah, ini. Kata kuncinya adalah planning, koordinasi, dan evaluation. Nah, 3 itu. Planning yang baik, koordinasi yang baik, dan juga nanti evaluasi itu akan menentukan sebuah suksesnya acara. Gitu. Jadi kalau bisa dirangkum dari pembahasan kita pada sore hari ini, bisa kita rangkum dalam tiga hal gitu ya. Planning, koordinasi, dan juga evaluation. Wrapping up. Gitu. Kurang lebih seperti itu, apakah menjawab nih? Ada 2 pertanyaan ya. Gimana Kak Batara dan Ibu Betty? Mungkin ada feedback atau mungkin ada pertanyaan lagi dari pertanyaan sebelumnya? Atau sudah cukup? Oke, mungkin udah cukup nih ya? Oke, Bu Betty, cukup. Oke. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari kakak-kakak sekalian ya. Baik, Kak Renata, kita udah di penghujung acara nih. Oke, tidak terasa ya. Nah, inilah yang namanya burit yang enak ya, nggak kerasa. Betul. Jadi bermanfaat untuk kita semua ya. Jadi kita bisa mengetahui terkait gimana sih membuat sebuah event yang outstanding seperti itu ya. Jadi tadi kan sudah disebutkan, sudah dipaparkan terkait bagaimana macam-macam dan karakteristik dari tipe-tipe event itu seperti apa, perbedaan event manager atau event organizer itu seperti apa, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat event itu apa saja, dan bagaimana sih mengatasi kendala-kendala yang mungkin terjadi pada event tersebut seperti itu ya. Jadi nanti event tersebut akan terselenggara dan menjadi event yang outstanding seperti itu ya Kak Renata. Mantap Mbak Putri. Oke, sebelumnya kita ada kenang-kenangan nih Kak Renata dari kita. Wah, gitu. Nah, kita ada karikatur nih Kak Renata. Kenang-kenangan dari kita. Semoga suka ya. Nanti iya dong. Terima kasih loh. Terima kasih kembali. Kita nanti kirimkan melalui MSI. Nanti kita kirimkan melalui WhatsApp ya. Iya, nanti kita japri. Semoga suka. Pastinya. Terima kasih banyak MSI sudah mengundang juga nih. Baik, terima kasih Kak Renata. Mungkin sebelum kita foto bersama, ada closing statement nggak sih untuk webinar kita sore kali ini? Closing statement ya. Closing statement-nya tadi ya, kita sebagai apalagi untuk praktisi humas kita yang memang banyak terlibat atau bekerja sama dengan berbagai macam orang gitu kan, berbagai macam pihak baik dari internal atau eksternal, paling penting adalah sinergi. Nah, itu dari tadi mungkin sudah saya sampaikan beberapa kali gitu ya, tapi memang sangat penting sinergi, koordinasi agar apa? Agar kita dapat mencapai tujuan kita bersama gitu. Jadi kurang lebih pesannya seperti itu ya Mbak Putri ya, kita terus memperkuat sinergi kita dengan pihak internal dan juga eksternal kita gitu. Iya, luar biasa. Terima kasih Kak Renata atas pemaparan materi pada hari ini. Sama-sama. Semoga ilmu-ilmunya bisa kita serap, kita bisa membuat event di perusahaan masing-masing sehingga event dapat menjadi outstanding seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Renata semua paparannya. Terima kasih juga untuk FKI HMJ Banusa. Tak lupa juga terima kasih juga untuk Print Indonesia dan Mercury FM. Baik, Bapak Ibu sekalian, boleh kita on cam terlebih dahulu dong, Bapak Ibu.
kita mau dokumentasi nih pada sore kali ini. Boleh on cam terlebih dahulu. Oke, Bapak Ibu, kita pakai gaya bebas ya. Nanti saya hitung 1 sampai 3, nanti bisa ditahan kurang lebih 5 detik seperti itu ya. Oke, 1, 2. Oke, siap. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Kak Renata terkhusus atas pemaparan hari ini, sungguh luar biasa sharingnya di sini juga. Ilmunya juga sangat bermanfaat bagi perusahaan maupun bagi individu masing-masing seperti itu ya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, Kakak untuk link feedback atau absensi silakan cek di kolom komentar, sudah kami lancarkan di sana, silakan diisi, dan untuk penulisan namanya bisa dikoreksi terlebih dahulu karena nanti jika ada kesalahan nama nanti setelah tersubmit nanti untuk e-sertifikat pasti langsung terkirim di email masing-masing. Jadi kalau misal ada kesalahan nama, nanti kesalahan itu dari Bapak Ibu sendiri karena nanti karena inputnya langsung dari Bapak Ibu sekalian seperti itu ya. Baik Kak Renata, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah mengikuti webinar kita pada sore kali ini. Semoga kita bertemu di webinar kita selanjutnya di 5 Mei nih Kak Renata. Jadi Kak Renata mungkin nanti bisa join juga ya Kak ya. Siap, terima kasih undangannya. Oke, siap. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nanti untuk info selanjutnya bisa diikuti di WhatsApp grup kita semua seperti itu ya. Baik, akhir kata. Terima kasih Mbak Renata, terima kasih. Terima kasih Pak Luki. Ya, sampai ketemu. Sampai ketemu lagi Pak. Salam buat teman-teman. Siap, nanti disampaikan. Terima kasih. Saya izin keluar ya. Oke, Pak Luki. Terima kasih Pak Luki. Terima kasih Pak Ali. Baik Bapak Ibu sekalian, akhir dari saya, bila ada kesalahan dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kita bisa bertemu di next webinar kita pada 5 Mei seperti itu ya. Baik, saya Putri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.